udah mulai. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Rebel. Yuk ngopi, yuk kolaborasi. Oke. Terima kasih untuk kehadiran Bu Ririn ya. Bu Ririn pada hari ini walaupun sebenarnya di jadwal yang padat sekali bisa menyempatkan hadir ya. Masya Allah ya, semoga ini menjadi keberkahan untuk warga BBL ya. Amin. Insya Allah. Nah kali ini kita kehadiran tamu mungkin kalau warga BBL pasti udah kenal Bu. Kualat kalau enggak kenal. Enggak Bu ya. Nah, beliau adalah sosok yang selama 5 tahun Bu ya. 2 tahun. Oh, 2 tahun Masya Allah. 8 bulan 17 hari. Oh, Masya Allah. Oke. 2 tahun 2 bulan Bu ya berarti. 8 bulan 17 hari. Wah, itu detailnya tuh 8 bulan. Nah, berarti selama itu kita sering berinteraksi dengan beliau karena beliau adalah camat dulunya, sekarang sudah naik karirnya. Nanti mungkin terkait naik karirnya kemana nih? Mungkin nanti kita akan ulik-ulik sedikit. Oke. Nah, untuk pertama kali saya akan kenalkan nama beliau. Nama beliau ini adalah Hajah Rendrayani STP MSI Bu ya. Masya Allah. Oke, dipanggil Bu Ririn. Nah, itu nama gaul beliau nih. Biasa kalau kita ke kantor camat kan, Bu, mau ketemu siapa? Bu Ririn. Udah berarti tidak akrab dah. So akrab kayaknya Bu. Malah nama panjang saya, nama lengkap saya kurang terkenal. Oh, enggak Bu. Tapi kalau Bu Ririn pasti terkenal gitu ya. Oke. Nah, ini yang sesuai dengan tema nih Bu. Jadi kita ya kalau hari ini adalah hari Hari Ibu ya, 22 Desember bertepatan di tahun 2022. Nah, mungkin sebelum masuk ke sana sebenarnya nih Bu, yang jadi presenternya atau moderatornya sebenarnya cewek Bu. Tapi akhirnya cowok. Karena yang cewek ini lagi liburan Bu ternyata. Rencananya musim liburan. Itu. Kayaknya Ibu liburan juga. Oh, kayaknya tuntutan dinas dulu Bu ya. Udah ada. Kalau ndak liburan nanti anak-anak yang demo Bu ya. Libur telah tiba gitu. Repot juga ya. Nah, oke. Sebenarnya tadi itu pengurus kita yang perempuan yang bawa, tapi karena beliau liburan, kalau di kita nih ada 4 orang Serikandi Bu. Jadi ada namanya Kak Sally, kemudian ada Cindy, kemudian ada Kak Dea, satu lagi Farhan. Itu bukan ya, bukan perempuan Bu, berarti 3 Bu. Betul. Oke. Nah, ini bicara tentang Hari Ibu. Nah, Hari Ibu, mungkin nanti mungkin kita salam-salam dulu Bu ya untuk para ibu yang di warga BBL yang ibu-ibu tangguh ya. Selamat Hari Ibu untuk ibu saya juga, emak saya di rumah gitu ya. Selamat Hari Ibu untuk istri saya juga gitu ya. Untuk ibu sebagai ibu yang tangguh yang memiliki karir cemerlang, selamat Hari Ibu Bu. Nah, kira-kira ini pertanyaan pertama, kita yang ringan-ringan dulu Bu. Menurut Ibu sebagai ibu di masa ya ketika berhadapan dengan generasi milenial, kemudian Gen Z, anak-anak yang suka rebahan, suka nonton gadget. Nah, gimana Bu peran ibu sekarang ini? Seperti apa sebenarnya peran seorang ibu menurut Bu Ririn? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Rebel. Udah lama ya. Oh iya Bu. Udah lama. Setelah kemenangan kemarin. Alhamdulillah baru hari ini kita ketemu di podcast Rebel. Saya senang tadi tagline-nya yuk ngopi, yuk kolaborasi. Nah, kolaborasi itu adalah salah satu kekuatan dari kita. Masya Allah, keren. Kemudian tadi pertanyaannya peran ibu ya pada terutama sekarang di generasi milenial. Jadi
ibu itu Mm-mm. pasti udah sering dengar ya, madrasah pertama. Iya, Ya betul, kan? Bu. Ibu inilah yang kalau saya tonggak keluarga, ya Betul. kan. Nah, kenapa Hari Ibu diperingati? Sebenarnya kan kalau sejarahnya itu ini adalah Kongres Perempuan ya, Kongres iya, Perempuan yang ayo bersama kita ini setara ya kan, Masya setara Allah. mencetarakan dengan kaum pria ya kan. Jadi bukan hanya makna ibu tetapi seluruh perempuan. Perempuan, Bu ya. Nah, ibu Nabi juga sudah ibumu, Oh iya, betul. ayah, ya kan? Iya. 3 kali, Bu ya. 3 kali ya, 3 kali Tekankan. menangnya ibu ya kan, Oh. menang ibu ya kan. Nah, tapi karena itu jadi seorang ibu juga harus berhati-hati. Nah, kalau saya dari kecil saya selalu ditanamkan adalah ucapan adalah doa. Ya, betul, jadi kita jangan berhati-hati kita sebagai ibu Iya. untuk ke anak kita. Janganlah kita kok ini bodoh bala kata dia. Oh Allah, seram, Bu. Astagfirullah ya, anak kita nih kita doakan pintar. Betua kau nak bang, Oh, mudah-mudahan Masya kau Allah. jadi dokter, Allah, mudah-mudahan jadi Masya presiden Allah. gitu kan ya. Amin, ya. Ya kan? Nah, jadi Betul, kita betul, doakan aja anak ini belum tahu jalan hidupnya. Nah, tapi betul. ucapan adalah doa. Setiap kata yang keluar dari ibu adalah doa. Nah, terkait dengan generasi milenial, nah ini kan anak-anak sekarang udah apa ya, gadget, gitu kan. Dia betul, sudah tidak hanya mendapat dari orang tua, tetapi pendidikan keluarga utama. Kalau saya pendidikan keluarga, pendidikan agama itu adalah hal yang utama, karena itu akan menjadikan dia pribadi yang tangguh ke depan. Iya, kan? betul. Nah, karena itulah peran ibu sangat penting. Karena kalau ibu ini cuek sama anaknya, gitu Udah lah kan, semuanya. nah, Lari. ya kan, ya anak juga ndak akan peduli sama Iya, ibunya, gitu betul. kan. Nah, minimal ibu ini bangun tidur dia sudah lihat anaknya, gitu betul, kan Bu. ya. Walaupun anak saya ini udah besar, tetap saya bangun. Ya, sayang-sayang Bu. Iya, bangun dulu. Betul, Jangan betul. malu. Sekarang orang tua berapa banyak sih orang tua yang pagi-pagi atau setiap hari memeluk anaknya, mencium anaknya, ya kan? Karena anaknya ini udah besar, dia bilang gitu. Dianggap enggak perlu, Bu ya, padahal itu. tidak perlu. Padahal kalau saya di keluarga saya gini. Cas mama dong gitu kan, Masya karena kayak kan Allah. misalnya capek lelah gitu kan, mungkin kita punya beban pikiran kita di kantor, kita ndak perlu curhat sama anak kita, tetapi Iya, ayolah kita bonding bersama. Bu ya, Iya, apa, kekeluargaannya iya kan? itu. Nah itu saya bilang recharge, sehingga anak kita juga ketika dia punya masalah, punya apa gitu, dia nggak curhat sama teman-temannya yang Ya, betul. belum tentu temannya memberikan solusi yang Nah, terbaik. itu Bu, itu ya memang kan? tantangan sekarang Bu ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita berteman, Memilih ya teman, kan? Bagaimana? Nah, alhamdulillah saya ini banyak temannya juga generasi, karena kalau seusia kita, oh kita ndak paham nih apa yang dikatakan, oh kalau dah medsos apa ini apa sih ini gitu Ya, kan? betul, Nah, betul. inilah jadi berteman dengan anak-anak ini apa ya? Ini artinya apa sih ini gitu kan ya? iya, Nah, betul, jadi betul. kita bisa juga mengetahui, oh apa sih keinginan dari anak-anak itu kan? Nah, jadikan anak itu sebagai teman, bukan Masya sebagai Allah. musuh. Ingat tuh guys. Jadi teman Bu ya. sebagai warga. teman ya kan. Masya Allah. Walaupun mungkin intensitas saya misal kadang saya memang lagi di under pressure lah ya, sibuk di kantor gitu Betul. kan ya. Tapi ndak lupa nelpon anak di rumah, minimal chat udah makan belum, Iya. ya kan. Nah, Itu berdebar-debar tuh Bu, rasa waduh pengen balik rasanya. ya kan, udah makan belum gitu, udah sholat belum. Nah, walaupun hal remeh-temeh ya, tapi itu adalah perhatian. Nah, kita aja orang tua pengen diperhatikan, Betul. apalagi Udah-udah. anak-anak kan. Nah, betul, itu betul. Nah, tadi, Masya Allah. mungkin itu Keren. Wow, banyak pelajaran yang bisa digali dari keluarga Ibu nih. Itu dari satu sisi kalau bicara tentang membangun kekeluargaan, kemudian membangun istilahnya keakraban dalam lingkungan keluarga itu Bu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan itu gini Bu. Terkadang ketika seorang ibu nih ya, seorang ibu yang dengan itu tadi tuh yang Ibu bilang ada yang omongan yang
tit gitu. Tadi itu. Wah, terkadang itu kan budaya kita nih kan suka nak gitu tuh Bu. Apa suka nak keceplosan gitu kan. Nah, apalagi budak-budak sekarang atau anak-anak sekarang nih kan terkadang karena pergaulannya yang Ibu katakan tadi udah semakin luas, kemudian ketika rumah itu ndak nyaman lagi akhirnya cus pergi. Dan itu yang membuat jarak gitu ya dengan keluarga. Nah, menurut Ibu apa sih Bu sebenarnya yang perlu dibekali oleh seorang ibu sekarang ini untuk nangani apa anak-anak yang kayak gitu lah Bu ya, yang kekinian banget lah pokoknya itu ya. Kira-kira skill apa yang menurut pengalaman Ibu ya, kira-kira apa yang harus dibekali sebagai orang tua nih untuk tetap ya kalau bahasa Ibu tuh bisa tetap nyaman dengan anak, kemudian bisa jadikan sebagai tempat curhat. Nah itu kira-kira apa Bu? Boleh bagi tipsnya Bu? Kalau saya, karena saya ibu bekerja ya. Iya, betul. Nah kalau saya di kantor tuh saya selalu menyampaikan sama kawan-kawan saya, termasuk untuk diri saya sendiri, jangan menjadi orang yang merugi. Kenapa saya bilang menjadi orang merugi? Karena ketika kita di rumah, kita memikirkan kantor. Oh kan? Ya, porsinya Bu ya. Kita harus ini gitu kan. Ketika kita di kantor, kita berpikir ke anak kita, berpikir pekerjaan rumah. Nah, kalau saya, ayo ketika kita di rumah selesaikan kerjaan di rumah kita, ya kan? Selesaikan apa sih? Kan kita tahu nih, suami kita apa sih keinginannya, pagi-pagi dia harusnya kalau dia pengen ngopi ya, kalau dia teh ya teh gitu kan ya, atau dia kebutuhannya enggak perlu, yang penting anaknya. Kalau alhamdulillah suami saya itu yang penting anaknya tercukupi gitu kan. Wah, walaupun sejabatan saya sebagai camat, sebagai kepala dinas, bikin sarapan itu adalah tanggung jawab. Nah, kalau saya harus pergi jam 7 kurang 15 saya harus pergi, saya bangun jam 4. Jam 4, ternyata saya masih keteteran. Saya bangun setengah 4. Masih keteteran. Bangun jam 3 gitu kan ya. Karena itu adalah pola kan ya, pola. Nah, kebutuhan di rumah dilengkapi ya kan. Sehingga nanti anak bangun tidur, udah ada siap. Udah ada sarapan. Dia enggak cari lagi nih keluar. Betul. Ya kan? Nah, termasuk misalnya kalau anak saya ini duanya memiliki pola berbeda. Yang satu dia mau sarapannya di rumah, yang satu harus bawa bekal gitu kan. Nah jadi itu kan komunikasi kan. Jadi yang satu anak yang kecil itu sarapan siapkan di rumah kan ya. Nah kemudian yang satunya lagi enggak itu, dia cuma minum seker kah, minum susu kah, sudah siapkan bekalnya, dia makannya di sekolah. Jangan dijadikan masalah. Nah, sekarang komunikasi kepada anak-anak kita gitu kan ya, pada suami. Keinginannya apa? Ya kan? Yang penting kan di rumah komunikasi, tangga ini ya? adalah komunikasi. Ya kan, komunikasi. Kalau dia cuma diam-diam, kok saya tuh jadi ya karena alhamdulillah sudah hampir 18 tahun kan. Jadi kalau diam aja udah kita tahu ini ada apa nih sama anak kita, ada apa nih dengan suami kita. Kalau dia walaupun udah ini aja ndak ngomong nih gitu kan, tapi jalannya beda. Ya kan, udah mulai dan jinjit sedikit, ini ada apa nih? Ada apa nih? Kepengen apa nih? Nah itulah yang penting komunikasi, menjadikan rumah itu nyaman. Jadi dia tadi tuh dia bersosialisasi, enggak pula kita boleh membatasi bersosialisasi kan. Tetapi kita kasih kalau saya di rumah saya bilang hak kewajiban. Ya kan? Selesaikan kewajiban, kemudian kamu menuntut hak. Kamu mau bermain. Tapi wajib misalnya jam 5 sudah di rumah. Jadi enggak ngeloyor katanya. Ya betul Bu, kadang kalau udah enggak dikasih batas tuh bisa jam 2 malam. Ya kan. Nah, jadi paling lambat nanti kalau misalnya jam 5 dia belum pulang, nanti dia akan telepon tuh. Komunikasi Bu ya. Komunikasi belum selesai, masih ini. Ya jam berapa selesainya? Maghrib kali bilang gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya ternyata dia ternyata belum bisa gitu kan. Yang penting kalau saya sekarang kan udah canggih video call kan. Gitu kan. Nah, kan kita video tunjukkan call, kawannya kita lihat gitu kan. Nah, saya juga dapat dari salah satu pengamat anak gitu kan ya. Nah, kalau kita keep kontak dengan anak kita, jadi
teman-temannya yang mungkin ada niat ini, dia akan takut ya kan, karena nanti anak ini pasti akan diperiksa. Iya, betul. Ibunya kan, waskatnya tetap ada gitu kan ya. Kontrolnya dari kita gitu ya. Kontrolnya tetap gitu kan ya. Oh, jadi kita kasihkan batasan. Oh iya, hakmu sebagai anak ini, tetapi kewajibanmu sebagai anak adalah ini. Jangan lupakan adalah sholat ya kan. Allah. Itu yang penting kan, karena kan Damai hati ini, Bu. ya, alhamdulillah saya insya Allah anak saya itu saya tanamkan itu, jangan lupa sholat itu karena ya tiang agama kan ya. Betul, Nah betul. kalau dia sudah lupa sama sholat, nah, Lupa apalagi yang lainnya gitu kan ya. Mungkin keren. itu komunikasi yang penting. Kemudian ya tadi kalau kita aja ndak merasa nyaman di rumah, kita aja tidak merasa ndak betah kita di rumah gitu kan. Nah, gimana anak kita mau betah? Nah, ciptakanlah lingkungan yang membuat ya kita sama-sama betah di rumah gitu kan. Masya Allah. Jadi itu juga trik menarik, Bu. Karena apa ya? Sekarang ini terkadang kan ada fasilitas yang terkadang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Tapi dengan membuat kenyamanan berada di rumah, akhirnya ada fasilitas tertentu yang nggak bisa kita kontrol pun bisa kita atur sama-sama gitu. Misalnya kayak YouTube ya, sah-sah aja misalnya buka macam-macam gitu ya, tapi dengan berinteraksi dalam rumah itu membuat kita bisa ngatur juga ya. Karena kita lihat kok ada perubahan, karena itu tadi kita kan setiap hari lihat kan, betul. suami kita gitu kan dilihat. Ini pasti ada yang lain nih gitu kan. Betul. Nah, yang penting itu instingnya adalah itu, setiap hari komunikasi. Apalagi ibu nih kan orang pengomong ya. Kalau ada yang diam sedikit, tak boleh tuh diajak ngomong. Karena kalau saya bilang interaksi itu kan penting ya. Bahasa tubuh bukan hanya bicara ya, tapi betul. Kan bahasa tubuh itu udah bisa melihat. Karena kalau anak saya yang kecil ini minim bicara gitu kan. Jadi saya harus gali gitu kan. Kalau nggak ditanya dia nggak jawab gitu kan. Nah, karakter anak beda-beda, Bu ya. Karakter anak berbeda. Wah, ini menarik ya. Jadi memang ini ibu super berarti udah super sibuk juga harus tetap menjaga kenyamanan berada di rumah gitu ya. Oke. Nah, ini sesuatu yang menarik juga untuk kita gali. Nah, terkait dengan aktivitas ibu yang selama ini kalau tadi itu kan kita bicara tentang pengalaman ibu berada di Tenggara ini, Bu, ya, yang hampir 2 tahun 8 bulan. Berapa hari tadi, Bu? 17 hari. 17 hari. Nah, tentunya di dalam membangun peran sebagai wanita perempuan yang berkarir di jalur pemerintahan ini tentunya tentunya ada yang ada sukanya, ada dukanya, kemudian dengan segala dinamikanya tentunya gitu ya. Nah, boleh, Bu, berbagi. Nah, kemarin itu kan kita sempat menang, Bu ya. kita spill ya. Kelurahan Bangka Belitung Laut. Alhamdulillah. Ibu berarti udah menang waktu tahun yang lalu kan menang juga, Bu ya? Tenggara. Bansil Laut. Bansil Laut kan, Bu ya? Tapi sampai provinsi karena tidak ada lomba di regional. Oh, karena Covid, Bu ya? Iya. Oh, iya betul. Kalau enggak ada Covid jeblos juga ke sana. Masya Allah. Jadi inovasi ibu ini sebenarnya udah terkenal ketika ibu tuh masuk gitu ya. Nah, ini yang menariknya gitu. Pasti ada suka, ada dukanya tuh dalam mengurusi ya dengan berbagai karakter warga tentunya gitu ya. Nah, boleh, Bu, cerita selama ibu berada di Tenggara ini, kira-kira apa sukanya, apa dukanya, kemudian kalau tadi sih udah pencapaian itu udah banyak lah pastinya. Nah, mungkin kita pengen lihat suka dan duka sebagai seorang perempuan dengan berbagai aktivitas tadi itu super sibuk kalau lihat gitu kan dari jadwal Ibu. Ya, mungkin boleh, Bu, berbagi. Di Pontianak Tenggara ini sebenarnya warganya yang super, kan? Warganya itu yang super. Nah, kalau saya ini
istilah saya membaca potensi. Masya Allah. Ya kan, saya ini membaca potensi dan packaging. Nah, gitu ya kan. Mantap. Sebenarnya udah dikerjakan oleh warga Pontianak Tenggara semua, ya kan. Nah, Tapi tanpa sosok leader Bu, wah susah juga Bu. sudah dikerjakan, tetapi tadi tidak teradministrasi, ya kan, tidak terdokumentasi. Nah, itu tadi saya bilang membaca potensi. Ya, Nah, ketika kita pertama kita, oh ya, Bangka Belitung Laut mau lomba kelurahan nih kan. Nah, saya tanya nih sama nih Pak Lurah. Nah, Pak Lurahnya staf terutama. kelurahan, potensi kamu apa? Gitu kan ya. Berdebar nak tuh Bu pasti Nah, tanya ya, itu. Bu, ini saya punya ini Bu, saya punya ini, saya punya ini. Oke, ayo kita pergi ke tempatnya. Oh, Ya kan? jadi Nah, penting juga untuk verifikasi Bu ya? Iya, karena kalau saya pembelajar yang harus melihat, ya kan, saya bukan pembelajar, kan kita ada belajar dengan apa merasa Mendengar, gitu kan, ada mendengar, mendengar, ada iya. kalau saya ini melihat dan kenapa saya waktu SMA, waktu kuliah saya suka bikin resume karena tadi kita baca, kita catat lagi, itu nempel tuh udah di otak Oh, itu udah kan. pasti dah tuh. Nah, ya kan? Nah, jadi kalau saya pembelajarnya itu, saya tadi makanya saya membaca potensi, ayo keliling, ajak saya keliling kemana nih, Pak Lurah tadi bilang, oh Bu, kita punya peternakan ayam Arab, oke, ayo kita lihat gitu kan. Bu, kita punya penjahit Bu, nah oke, ayo kita lihat, oh ternyata, oh ada apa lagi nih, oh Bingka ada Bu gitu kan. Nah terus Pak Lurah inovasi utamanya di mana gitu kan ya. Nah, Jadi pertanyaan wajib tuh inovasi Bu ya? Inovasi ya kan, Betul. inovasinya di mana gitu kan ya. Oh Bu, kami punya bank sampah. Oke, ayo kita lihat bank sampahnya. Nah, di situ Pak Lurah ya kan, di bank sampah ini warganya pengennya apa gitu kan. Oh Bu, ada tukang jamu, ada yang pandai bikin ini, ada pandai bikin ini, pandai bikin ini, termasuklah Bang Hengki. Waduh, kena sepil juga. Punya aplikasi ya kan. Nah, itu udah potensi besar ya kan. Yang Terima tidak kasih, Bu. semua Terima kasih. kelurahan memiliki ya kan. Nah, itu. Jadi membaca potensi inilah yang kemudian tadi saya bilang packaging ya kan. Masya Allah. Tinggal kita, oh ya, ayo kita oh Bu, yang ini udah dibuat tetapi belum ada SK-nya gitu kan. Ayo kita buat SK-nya. Terus ini inovasinya Pak Lurah, intervensi Bapak yang di mana aja? Ini. Ayo Pak, tahun depan Bapak anggarkan full kan situ untuk tadi kita Kampung Pokok Telok ya kan. Iya, betul. Full kan dulu untuk di Kampung Pokok Telok, inovasi yang dia garap apa saja ya kan. Nah, udah terutama di bank sampah, terus penyau tuh kan penyadas ya. Ini juga bagian dari karyanya nih Bu. Oh ya ini nih. Kita kena endorse Bu. endorse ya kan. Nah, ini Kampung Pokok Telok. Kampung Pokok Telok. Oh apalagi, oh dah. Jadi kita kedepankan apa yang tadi. Oh ya potensinya di sini, sini. Nah tinggal packaging ya kan. Masya Allah. Nah tinggal packaging, tinggal kita buat administrasinya, kemudian videonya, sehingga oh bukan kita aja yang paham, tetapi ketika orang melihat video itu orang tuh paham, oh ini loh gitu kan yang dikerjakan. Belum ngelihat laporannya setinggi apa tuh Bu? Pas lihat kapar itu juga. administrasi kan. Nah, Oh, ya, betul, dan betul. alhamdulillah Keren. laporan setinggi begini Oh. buat Bang Heki dalam tab. Masya Allah, itu dalam inovasi, satu Bu, ya. file saja. Keren, Alhamdulillah itu keren. makanya itu salah satu penguat dari Kelurahan Bangka Belitung Masya Laut. Allah. Luar biasa, makanya saya bilang warganya yang luar Masya biasa. Allah. Jadi apa kesukaannya tuh lebih besar ketimbang dukanya gitu ya. Kalau dukanya ya, kalau saya itu, kalau anak saya bilang mama itu hobinya kerja. Oh, Masya Allah. Jadi kalau Hobi ya. Jadi kerja Iya, itu hobi gitu. Jadi ya kalau anak saya bilang mama itu hobinya kerja gitu kan ya. Jadi lah kalau kita hobi Ya. nggak akan kita merasakan Lelahnya tuh nggak ada, lelah. Bu, ya? Ya memang ya kalau saya sampaikan ke teman-teman saya, kita satu hari di kantor hanya baca koran, Ya. sama satu hari kita di kantor ada yang kita buat, capek di rumah itu akan sama, tetapi pahalanya akan dihitung berbeda kan. Masya Allah. Nah, Sejuk rasanya Bu. nah, karena itu Hari ini kayaknya kultum gitu nih Bu ya. Jamaah jadi. karena itulah kalau saya
kerja adalah ibadah. Jadi mungkin ibadah kita mungkin tadi kita sholat sunnahnya mungkin kurang. Nah, tapi kita niatkan kerjaan kita ini adalah ibadah. Karena apa yang kita kerjakan ini mudahan bermanfaat untuk orang pengaruhnya lain. Yang luar biasa. Nah, pengaruhnya. Nah, kalau saya lomba kelurahan saya tidak di depan kan, saya tidak berada di depan, saya tidak menerima piala, saya tidak menerima hadiah, tetapi kepuasan batin ya, melihat ini kerja kita bersama, kerja kita tadi kolaborasi. Nggak bisa Pak Lurah sendiri, nggak bisa staf kelurahan sendiri, nggak bisa saya mendorong tanpa kolaborasi Ibu PKK, Bang Hengki, warga Kampung Pokok Telur, warga penjahit. Nah, itu kolaborasi itu, maka saya bilang tadi saya suka sekali tagline-nya tadi Rebel, ngopi yuk kolaborasi. Masya Allah, terima kasih Bu. Nah, itu berarti ini Bu ya, sepanjang beraktivitas di sini sebenarnya katakanlah dukanya itu ada dukanya, tetapi kesukaannya karena pahala yang dilihat itu yang membuat inspirasi untuk terus bekerja gitu ya, luar biasa. Mungkin dukanya itu kalau saya tuh enggak duka ya, kalau saya tuh lihat teman-teman tuh, loh kok kayaknya aku yang semangat, yang lainnya masih ini itu yang pengen ayo gitu ya. ayo kan itulah dorong orang itu gitu. Ya terasa Bu, pas Ibu datang tuh rasa pengen kerja ya. Jadi keingat ini Ibu masih camat kan nih. Rupanya udah pindah bidang. Nah, itulah. Oke, terima kasih. Nah, kembali lagi Bu. Ya itu tadi tuh ketika proses karir Ibu ini kan luar biasa Bu ya. Ya luar biasa pokoknya, keren. Udah di sini itu menginspirasi kita, anak-anak mudanya juga jarang gitu ya. Maksudnya bukan bagaimana? Maksudnya bukan istilahnya bukan memuji-muji tanpa bukti gitu ya. Tapi memang jangan nanti besar kepala. Oh iya, tidak Bu. Tapi Ibu ini lebih sosok yang dekat dengan anak-anak muda gitu ya. Nah, menariknya tuh gini Bu. Ibu kan sudah masuk dalam jabatan yang baru nih Bu ya, sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Bu ya. Kepala Dinas. Nah, itu catat nih warga, boleh nih. Nah, jadi kalau pengen cari referensi tentang buku-buku terbaik, kemudian kira-kira bingung kan, kira-kira buku-buku apa saja yang harusnya diadopsi oleh anak-anak SMA, kemudian mungkin di sana itu full Bu ya, buku-buku yang terbaru tuh kayaknya. Ayo kita berkunjung perpustakaan. Itu dia. Itu kayaknya tuh yang penting tuh. Karena di perpustakaan ini jangan frame-nya enggak kayak dulu Bu ya. Bukunya buku lama. Buku tua, buku yang udah ndak update gitu kan. Nah, ini juga kesempatan nih. Ini kita sudah akhir tahun depan kita ada pengadaan buku baru. Nah, kalau ada yang saya perlunya buku-buku ini Bu gitu kan ya. Nah, silakan kasih masukan. Jika ada banyak yang menginginkan buku itu, maka kita akan laksanakan pengadaan buku itu gitu. Keren tuh Bu. Ya. Wah, berarti boleh tuh Bu ya. Kita termasuk kalau anak-anak ini kan mau ujian-ujian gitu kan ya, itu udah ada kalau di situ tuh persiapan tes. Nah, itu banyak tuh buku-buku untuk, apalagi kan kurikulum udah berubah Bu ya. Buku-buku yang lama udah. Kalau dia mau kan masuk perguruan tinggi biasanya Bu. Perguruan tinggi mau tes ini ada khusus kita itu persiapan tes. Jadi berbagai buku-buku untuk persiapan tes ada di perpustakaan. Nah, itu update-nya gitu. Update-nya itu. Gitu. Ini belum bicara inovasi yang terbaru tuh ya. Yang hari ini juga di launching gitu ya. Nah, menariknya gini. Kembali lagi diingatkan, jadi ada peluang untuk warga bisa mengusulkan Bu ya. Iya, mengusulkan untuk pengadaan. Nah, jadi kita kan tadi Mas sudah ini kan, udah singgung kita hari ini ada launching ya. Nah, itu Bu. Boleh spill launching gitu Bu.
perpus kita namanya kan. Perpus kita. Perpustakaan. Apa tuh, Bu? Jadi perpustakaan digital Kota Pontianak, ya Wah, kan? ya Allah, keren dah sekarang nih. Nah, Ya kayak itu. Jakarta kita nih, Bu. Nah, iyalah, masa kita Masa kita tertinggal ibu terus kota ya? provinsi loh kita Wes, kan. Ya, keren. nah ini boleh dilihat kan nih. Nah, di sini ya. Nah, ini boleh, Bu. perpus kita. Nah, jadi kita sudah buku-buku ini saat ini tersedia 1.400-an buku, ya kan, dengan berbagai kategori. Nah, ini di perpus kita ini banyak nih kategorinya nih. Nah, Berarti kalau kita mau akses dia. Nah, kalau dia mau akses, ayo jadi anggota perpustakaan Itu dia. ya kan? Syarat dan ketentuan berlaku ya. Harus datang dulu. ya kan, Udah. datang dulu ke perpustakaan, jadi anggota perpustakaan. Keren, Kemudian keren, barulah bisa download aplikasi perpus kita. Tadi belum jelas ini, belum Bu. terbuka ya? Kan kita pengen ulik lebih dalam, Bu. Nah, jadi di Apa, Bu? perpus kita ini dia ada kategorinya nih. Nah, nih Bang Hengki, ada adult fiction. Musik pun ada juga ya? Musik ada, Wow, agama. keren. Agama ini bukan cuma Islam. Buddha pun ada, Hindu pun ada gitu. Ada biografi kan. Kemudian anak-anak. Nah, agama Kristen. Udah dibagi juga segmen umurnya, Bu ya. Ini ya. Nah, jadi dia itu apa namanya? Nah, ini untuk anak PAUD kayak gitu kan. Oh, kekinian sekali bukunya, Bu. Ya, jadi Asik. udah terbagi. Kita Nggak kayak dulu, Bu ya, pengennya- bukunya suram-suram. Jadi kita pengennya kategorinya apa gitu kan. Nah, humor, komedi ya kan. Nah, ini kan. Tapi dia karena baru 1.400 ya. Baru itu, Bu ya. Baru. 1.400 itu Ya, baru. Kalau di perpustakaan kita buku kita koleksi kita itu udah 70-an ribu Masya Allah. buku. Buku. Ya, makanya ke Oh, perpustakaan gitu. kota Langsung. lebih Oh, banyak. kelihatan ya saya nih Iya. nggak pernah datang nih kayaknya nih. Aduh. Nah, itu. Gimana warga? Boleh lah kita datang ya. Ayo ke perpustakaan. Kemudian Oke. di samping itu kita ada konten internal. Nah, konten internal ini apa? Oh, ini tentang Kota Pontianak. Jadi di sini ada tentang korannya Pontianak Warta Kota. Kemudian ini kami juga beri kesempatan. Ini yang sudah menyampaikan kami ini ada kajian kelitbangan dari Bapeda. Kemudian juga dari bidang kebudayaannya ada beberapa buku. Nah, belum tahu mungkin ya bahwa Pontianak itu udah punya kamus bahasa Melayu. Ya. Beneran, Bu? Kirain cuma di pasar aja, Bu. Bahasa Melayu kamus tuh. bahasa Melayu. Nah, Masya Allah. ya kan? Jadi Oh, keren. bisa udah akses gitu. Oh, Nah, kan belum betapuk tahu. pun ada lah gitu ya. Ini apa nih bahasa Melayu? Ancai katanya. Ancor Allah katanya. karim. Ada lagi. Ya kan kamus bahasa Melayu. Allah, Nah, ini keren. Ini kenapa dibuat kamus bahasa Melayu ini kan sebagai salah satu bentuk untuk kita melestarikan bahasa Melayu Betul, Bu. nih, gitu kan ya, bahasa Biasanya lu Melayu. gue jadinya Iya, kadang. Melayu nih kan banyak, Melayu Pontianak, Oh, iya, Melayu betul. Mempawah pun Melayu, Iya, gitu betul, kan, betul. Malaysia pun Melayu. Nah, Melayu Pontianak ini seperti apa? Nah, inilah ada kamus Kajian bahasa. khasnya ya, kekhasannya itu Nah, tadi. ada khasnya gitu. Kayak betapur gitu orang-orang mungkin ada situ ya. Betapuk ya kan, Oh, iya, kalau ini betapuk, kan ya. betapur sambas kan. Oh, Melayu iya, juga iya, lah iya, sambas iya, ya iya. kan. Nah, jadi kalaupun ada penulis-penulis lokal di Pontianak yang pengen, oh iya saya mau itu, Bu. Gimana, Bu? masukkan ke perpus kita, disilakan. Mungkin dia mau sedekah ilmu kan, sedekah betul. bukunya. Dan buku ini nggak bisa di apa ya, kecuali kita ini lagi ya, syuting lagi foto satu-satu kan, dia nggak bisa kita screenshot nggak bisa kita. Oh, aman lah, Bu ya. Aman. Jadi keren. aman dari bajakan gitu Nah, kan betul, Bu. ya kan, kita khawatirnya pas dibuka lalu nanti di copy pula ke tempat orang kan? Nah, kalau kita buka bukunya itu juga, oh nama kita nih tercantum gitu kan. Oh. Nih kan, ini ada saya pinjam buku nih dari nih kan. Nah, mau di screenshot enggak ada. Terus di sini juga, oh kalau saya ini ada nih nama saya. Oh, saya yang meminjam. Nanti akan ketahuan bahwa oh ini saya gitu. nih yang sedang membacanya nih saya. Nah, gitu kan. Nanti kalau misalnya ada sesuatu loh, ini bisa ketahuan nih bahwa oh ini Bu Ririn toh yang nganukan nih, gitu. Nah, itu untuk
keamanan menjaga ya. keamanannya gitu ya. Kalau di screenshot ataupun di foto gitu kan jadi- canggih-canggih budak-budak Bu Iya, sekarang kan itu canggih fotonya. di foto, nah tapi ketahuan Tapi nih, udah oh, ketahuan ini kan? nih siapa nih yang ini gitu kan. Mantap teknologi ya sekarang nih. Ya, teknologi. Masya Allah. Berarti gini Bu ya, kalau misalnya ada penulis lokal, kemudian pengen datang ke perpustakaan, kemudian pengen nawarkan bukunya, Iya, jadi modelnya harus bawa PDF gitu Bu? Iya, Atau PDF-nya diserahkan? PDF-nya ya diserahkan untuk ya mungkin ya untuk publikasi ataupun Genrenya enggak dibatasi Bu? makanya ini ada apa namanya kategori Oh lagi ya. gitu kan. Nah, Walaupun istilahnya gini, dia tuh penulis lokal, tapi misalnya dia penulis novel lokal, orang lokal. Jadi kalau konten lokal nih memang kita kedepankan yang lokal, ya kan? Oh, yang budaya Tentang- Melayu, kemudian tentang- sejarah Kota Pontianak gitu ya. Pokoknya tentang Kota Pontianak. Oh, gitu kan. Ya, paham konten saya. Oh, lokal. saya yang kurang dong nih. Kirain lokal saya itu konten yang lokal memang, tuh penulis lokal. Tentang Kota Pontianak, berita tentang Kota Oh, Pontianak iya, apa gitu kan, tapi keren. dia berbentuknya buku gitu. Iya itu ya apalagi sekarang kan budaya literasi itu udah mulai tuh Bu ya. Pertama dulu dibilang kurang. Nah, sekarang nih menteri ini agak kencang juga untuk Iya. supaya Nah, ke depan juga Perpustakaan Nasional ini juga sekarang udah dari 2 tahun yang lalu menggalakkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, jadi keren, perpustakaan keren. itu juga jangan mindsetnya baca, tetapi apa yang dibaca juga bisa dipraktekkan. Nah, gitu. Jadi, saya bilang, oh ini connect nih dengan mantan sebagai camat ini. Nah, ya, inilah mengayomi kita masyarakat. bisa berkolaborasi nanti. Ini ya, misalnya kita menyediakan buku-buku. Oh, nanti masyarakat pengennya mengembangkan apa sih, gitu kan ya? Kita siapkan bukunya, nanti baru iya, nanti kita kembangkan. Oh, dia pengennya misalnya bikin bunga plastik atau bikin apa gitu kan ya. Apalagi sekarang nih lagi hidroponik kan. Hidroponik atau apa. Nah, itu lebih baik lagi jika tadi tuh sampai tuntas. Kalau tuntas tuh dapat penghargaan dari Perpusnas tuh, Perpustakaan Nasional. Wow, ini harus dikejar lagi Bu. Jadi dia itu tuh Target, Bu, target. targetnya Keren, itu. keren, Jadi keren. jika masyarakat itu dia memang dari awal nih, dia dapat pelatihan yang difasilitasi perpustakaan. Iya, Mungkin betul. perpustakaan bekerja sama dengan manalah gitu kan ya. Nanti dari ini dia ngerjakan sendiri terus berkembang. Nah, itu hasil inklusi sosialnya berarti berhasil gitu. Oh, yang dari gitu parameternya itu ya. Iya, nah. Dan perpustakaan digitalnya semakin mendekatkan ke warga deh ya. Karena bisa diakses Dari rumah. Dimanapun Bu, betul. dari manapun, dan ketika buku itu udah dipinjam kan dia kan udah daftar kan, download, install gitu kan ya. Kemudian dia udah bisa pinjam buku kan. Ketika bukunya dipinjam, nah itu tanpa kuota pun dia bisa baca. Oh iya Bu. Jadi keren, tapi keren, udah keren. pinjam dulu. Waktu meminjam dia harus download dulu, download dulu ya. Nah, tapi setelah dipinjam, nah itu tanpa kuota pun udah bisa dibaca. Gitu. Itu eco friendly sekali. Nah, iya. Ya, Friendly itu. buat mahasiswa juga Untuk Bu. mahasiswa, untuk Nah, pelajar kadang kan gitu kan, pas aman di ujung-ujung nih kantong. ramah di kantong itu Bu. Keren. Berarti untuk pengembangan Bu? Perpustakaan digital Bu ya? Perpus kita. Perpus kita. Perpus Oke, kita. Perpus kita ini dia hanya pertama di Indonesia atau gimana Bu? Udah Rasanya. udah tidak pertama di Indonesia tapi pertama di Pontianak. Wah, keren. Di Kalbar kayaknya pertama lah Bu ya. Di Kalbar udah ada, cuma ini kan vendornya berbeda gitu kan. Kalau ini kan vendornya gitu, dari ya. Gramedia kita ya. Gitu. Masya Allah, keren. Tapi inovasi Ibu selalu yang terdepan. Itu Bu ya, iklan Bu. bukan. Oke, Masya Allah. Aduh, udah. Satu lagi mungkin ya. Boleh Bu, Ini ya. boleh Bu. Nah, kita juga ke depan kita juga punya inovasi ya kan. Itu, Nah, kita kan boleh. Perpustakaan kita itu memiliki masih aset ya, aset sehingga kita tidak bisa hibah, tidak bisa kita serahkan. Nah, tetapi jika misal ada pesantren ataupun komunitas lah ya yang
mau membuat perpustakaan gitu ya, membuat untuk atau minimal pojok baca gitu kan ya. Nah, kita bisa pinjamkan buku itu secara berkala. Oh gitu. Ya, jumlahnya dibatasi nggak, Bu? Nah, misalnya kita tergantung kapasitas karena kita lemarinya harus disiapkan dari ini komunitasnya gitu ya. Komunitas. Jadi misalnya dia punya lemari itu ya kapasitasnya 100, kita siapkan bukunya 100. Nah, gitu. Nanti kita tergantung perjanjian kita kan, apakah setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali nanti bukunya kita rolling lagi. Wow, ya kan? Keren. Jadi bukunya kan update terus ya. Aja, keren kan? Bu. Nah, kadang datang ke perpustakaan itu, bukunya itu lagi. Nah, ya kan. Jadi kita setiap kalau misalnya sebulan sekali mungkin terlalu cepat ya. Mungkin 3 bulan atau 4 bulan, kita tukar lagi bukunya sehingga inovasi nih, Bu. Jadi keren. Selalu fresh kan bukunya kan. Jadi orangnya juga yang ini minat bacanya juga semakin tinggi. Belum nih. Dan kalau ini kan kita bisa di perpustakaan itu kan ada aplikasi English namanya ya. Nah, nanti bisa request dulu, bukunya yang ini gitu kan ya. Itu dari pembaca. Dari yang tadi nih kita dari kerjasama dari boleh komunitas boleh, yang penting dia tempatnya ada, lemarinya ada dan plus petugasnya. Kan? Tiba-tiba tempat kuburan pula dia. Nggak ada orang, seram juga. Nanti dibuatlah struktur kepengurusan dari ini ya pengelola. Berarti nanti kalau misalnya kita pengen buat gitu ya, katakanlah misal udah ada warga gitu ya yang udah punya komunitasnya, kemudian dia udah punya struktur. Dan dia pengen berminat gitu, nanti dibimbing kali Bu ya? Iya, nanti untuk dibimbing pemenuhan. Untuk pembuatan SK-nya seperti apa gitu kan, yang menerbitkan. Mungkin kalau misalnya warga dari kelurahan lah gitu kan yang menerbitkan SK-nya gitu kan ya. Oke, berarti misalnya ini langsung ke administrasinya misalnya Bu, ada komunitas, kemudian apakah dia harus dapatkan surat dari kelurahan dulu atau dari RT-nya gitu kan ya? Legalnya kan ini nanti orangnya enggak jelas, lalu ternyata udah bukunya habis 100 tiba-tiba lalu hilang kan. Nah, jadi kita harus ini benar dari RT pun kan biasa kan kalau kelurahan kan tetap ada prosedur dari RT RW itu kan ya, dari RT kemudian dari ke kelurahan. Nah, kelurahan yang penting kita yakin bahwa ini benar gitu kan dan ini bermanfaat gitu kan ya. Nah, kita fasilitasi untuk penyediaan bukunya. Nah, kita yang baru kita kemarin kerjasama dengan RSUD Sultan Muhammad Al-Qadri ya, rumah sakit kota. Nah, jadi kita siapkan di situ untuk ruang bacanya, keren. pinjam buku ini. Gitu. Berarti sama juga modelnya Bu, per 3 bulan atau? Karena ini kan aset Pemkot ya, jadi kita tidak bisa hibahkan. Pun kalau udah kita hibahkan, udahlah buku tuh 100 ya 100 lah itu kan. Karena dulu tuh kan memang banyak gitu Pak ya, dihibah tapi secara judul tuh tetap segitu aja. Nggak ada model kayak gini. Nah, ini kan menarik juga. Misalnya kita minjam dikasih 100 bantuan, kemudian nanti tiba-tiba 3 bulan lagi dapat lagi yang baru. Ini kan menarik sekali. Tukar. Keren. Nah, jadi tetap karena kan kalau misalnya dikasih lagi lemarinya saya kapasitasnya hanya 100 gitu kan. Atau kapasitasnya hanya 50. Ya sudah 50 itu aja gitu kan ya. Berarti kita tukarnya 50. Termasuk kan ini sekarang PKK kan punya rumah dongeng ya setiap kecamatan. Nah, kami udah kerjasamakan demikian. Nanti mulai Januari kita mulai nih rolling buku. Keren. Apalagi ini untuk antisipasi karena kita juga sebenarnya sumber daya kita terbatas gitu kan betul. Ya. Tetapi kita ingin berbuat lebih untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Ya betul Bu. Ya. Wow keren. Ini inovasi bisa sampai segitunya Bu ya, mikir Bu ya. Keren. Ya sama-sama kolaborasi. Betul. Keren. Ya, kan? Kembali lagi ke tagline kita, kolaborasi Bu ya. Oke Bu, Masya Allah ya. Memang ngomong sama Ibu nih rasa sejam tuh rasa nak semenit 2 menit. Itu pula Bu ya, terlalu pula ya. Tapi memang bukan banyak omong ya tapi Bu nih. Enggak Bu, keren Bu. Nah, memang terasa singkat gitu Bu. Nah tapi untuk terakhir nih Bu, mungkin nanti kita akan panggil Ibu lagi. Siap. Nah yang terakhir nih mungkin kita pengen kira-kira pesan-pesan terhadap
untuk ya mungkin karena kita temanya di ini Bu ya. Hari Ibu ya. Di Hari Ibu kira-kira ya kalau bahasa orang tuh closing statement katanya. Oke, kita bahasanya ini kalimat penutup dari Ibu kira-kira seperti apa untuk di Hari Ibu ini Bu? Oke, baik. Tema Hari Ibu ini adalah perempuan berdaya Indonesia maju, ya kan? Nah, jadi ayo perempuan, seluruh wanita perempuan Indonesia, Kota Pontianak, ayo sama-sama. Jangan kita merasa sok tahu, tapi kita jangan pernah berhenti belajar. Karena dari anak kecil pun kita bisa memperoleh belajar, ya kan? Ayo kita terus meningkatkan diri, meningkatkan kemampuan kita. Oh iya, kita punya potensi di mana? Ayo kita kembangkan sehingga tadi perempuan berdaya Indonesia maju. Merdeka. Kirain tadi mau gitu. Oke, ya Allah, subhanallah ya. Terima kasih kepada Bu Ririn. Nggak terasa tadi itu ini menjadi pengalaman yang luar biasa bisa hadir di podcast kita dengan kesibukan Ibu yang luar biasa, apalagi tadi sebelum kesini aja luar biasa kesibukan beliau nih lagi melaunching gitu kan. Akhirnya kemarin tuh dipastikan, Bu bisa nggak Bu? Bisa, alhamdulillah. Tenang juga ya, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi satu amal jariah lagi Bu, kembali lagi menyebarkan informasi supaya warga jadi berinteraksi lagi dengan kebijakan pemerintah yang luar biasa akrab dengan dengan kemajuan tadi itu literasi dan seterusnya. Insyaallah untuk mungkin sekian dari kami, dari saya, dari mewakili pengurus Rebel, saya Hengki Wahyudi sebagai Ketua Karang Taruna mengucapkan terima kasih kepada warga Bangka Belitung Laut dan secara khususnya dan netizen ya bahasanya itu netizen secara umumnya. Terima kasih juga kepada Bu Ririn telah hadir. Sekian dari saya. Jadi kita jargon lagi Bu. Kalau Ibu kan biasanya jargon tuh. Kalau jargon Ibu saya itu Bu supaya lebih menggema lagi Bu yang dulu. Masih boleh enggak tuh Bu? Kalau saya sekarang jargon saya, yuk baca yuk. Oh, asik. Arsip, cerdas, berliterasi. Oh, apa Bu tadi Bu? Okay. Yuk baca yuk. Yuk baca yuk. Yuk baca yuk. Tertib arsip. Arsip. Tertib arsip. Oh, tertib arsip. Cerdas, arsip. Berliterasi. Cerdas, berliterasi. Oh, Okay. tangan kanan tapi Bu ya. Oke. Oh, luar biasa. Terima kasih atas Bu Rini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rebel. Podcast Rebel. Yuk ngopi, yuk kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.